Form dan event, di sini akan saya jelaskan mengenai form dan event di mana akan terdiri dari 4 submateri. Yang pertama adalah Windows Form Application, kemudian yang kedua adalah form, kemudian bagaimana kita akan berinteraksi dengan form, itu dinamakan sebagai event, dan yang keempat adalah bagaimana kita akan bekerja dengan menggunakan multiform. Nah, jadi untuk penjelasan ini, dari keempat submateri ini, saya akan langsung aja menjelaskan secara demo program. Nah, pertama-tama, dari Visual Studio, kita akan masuk tampilan homepage-nya seperti ini. Mungkin agak berbeda apabila kalian menggunakan Visual Studio dengan versi yang berbeda, tapi secara umum, menu-menu yang tersedia itu sama. Nah, sama dengan langkah yang kalian gunakan untuk membuat project console application, yakni dimulai dari new project. Kemudian, kalau pada sebelumnya, mulai dari semester lalu, itu kalian bekerja menggunakan console application sampai dengan pertemuan keempat yang minggu lalu, kita masih bermain-main di dalam console application. Nah, kali ini kita sudah masuk ke Windows Form Application. Nah, mungkin pada Visual Studio yang lebih baru, dituliskan Windows Form Apps, bukan application. Nah, itu sama saja. Nah, jadi seperti biasa juga, setelah dipilih Windows Form Application, di bagian bawah, pastikan location-nya itu, tempat penyimpanannya di mana, kemudian solution name-nya apa. Setelah itu, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, maka secara langsung akan muncul tampilan yang agak berbeda, seperti yang ada di dalam console application. Nah, di sini akan kalian lihat adanya tampilan satu kotak yang menuliskan form 1. Nah, inilah yang dinamakan sebagai form. Nah, saya akan menjelaskan lewat ruang lingkup atau environment dari yang namanya form. Pertama-tama, kita lihat dulu di sisi kanan atas. Nah, di sisi kanan atas ini, ada yang namanya Solution Explorer, di mana Solution Explorer ini juga kalian jumpai saat kalian bermain-main dengan console application. Nah, perbedaannya kalau dengan Windows Application, ada yang namanya itu adalah form1.cs. Nah, bisa kalian lihat adanya form1.cs. Kalau di dalam console application, yang ada hanyalah program.cs. Kita akan bermain dengan form, semuanya akan tersimpan di dalam namanya form.cs. Nah, pastikan bahwa Windows Form Application yang kalian buat sudah ada form 1-nya. Atau mungkin penamaan yang lainnya, sejenis. Nah, apabila tidak ada form ini, mungkin Anda salah pilih untuk project Windows Form Application, atau mungkin ada masalah terhadap Visual Studio yang Anda gunakan. Nah, saat form, di dalam tampilan form, memiliki dua area kerja. Yang pertama dinamakan sebagai Design View, kemudian yang kedua dinamakan sebagai Code View, atau mungkin kebalikannya View Designer atau View Code. Nah, View Designer, kita mulai dulu dari yang pertama adalah View Designer. Yang kalian lihat saat ini, adanya kotak ini dinamakan sebagai View Designer. Jadi View Designer itu adalah tampilan di mana program akan bekerja terhadap user. Jadi saat user berinteraksi dengan suatu program, berinteraksi dengan suatu aplikasi yang akan kita bangun, nah dia akan bekerja dengan Designer View, bagian desainnya. Kemudian yang kedua, View Code. Nah, View Code ini adalah area kerja, dapurnya, bagaimana prosesnya, tempat kita menempatkan kode programnya. Nah, itu adalah View Code. Nah, bagaimana cara kita berpindah antara Designer View dengan Code View? Nah, caranya, kita klik kanan dari form. Nah, kemudian di sini akan kalian lihat View Code dan View Designer. Nah, kalau saya pilih View Designer, maka tidak terjadi apa-apa. Karena yang Anda lihat saat ini adalah View Designer. Kemudian saya klik kanan lagi, View Code. Nah, ini adalah tampilan dari View Code. Nah, inilah tempat kita menempatkan kode program. Proses apa saja yang kita inginkan,
proses apa saja yang kita ingin kelola dalam program ini. Nah, disinilah dapurnya. Nah, jadi kalau kita pindah lagi, View Designer, dia balik lagi. Atau mungkin di bagian tab di atas, dengan cara cepat kita bisa switch antara dua tampilan tersebut. Nah, itu adalah area kerja dari yang namanya form. Kemudian, setiap objek itu memiliki yang namanya properties. Form, kotak ini dihitung atau dinyatakan sebagai satu objek. Nah, properties dari objek ini apa-apa saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya, itu kalian sudah mempelajari yang namanya atribut, di mana di sana terdiri dari yang namanya asesor dan mutator. Nah, form ini adalah objek. Dia memiliki propertiesnya tersendiri. Dia memiliki asesor dan mutatornya tersendiri. Nah, apa-apa saja propertiesnya, apa-apa saja atributnya, inilah di sisi kanan bawah. Ini adalah daftar dari propertiesnya. Apabila di Visual Studio kalian tidak memiliki tampilan properties ini, maka dapat kalian munculkan dari menu View, kemudian kalian cari yang namanya Properties Window. Maka akan muncul nantinya namanya Properties. Nah, dari semua properties ini, saya akan mulai dari properties yang paling penting. Itu adalah name. Nah, secara default akan dituliskan form 1, form 2, form 3, dan seterusnya. Nah, untuk penulisan name, itu ada aturannya. Nah, pada semester lalu, saat kalian mempelajari yang namanya pendeklarasian variabel, di sana ada aturan-aturan penamaan variabel, di mana di sana terdiri dari suatu nama variabel tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh diawali dengan karakter khusus, kecuali underscore, tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh mengandung karakter khusus kecuali underscore, kemudian harus bersifat unik. Nah, aturan itu juga berlaku di dalam penulisan penamaan dari form, yakni name ini. Nah, sebagai contoh, apabila saya menuliskan diawali dengan angka, nah, akan terjadi error. Apabila saya menuliskan mengandung spasi, dia juga terjadi error. Atau mungkin dia memiliki karakter khusus. Misalnya, saya tambahkan ada karakter khusus. Jadi dia mengadopsikan aturan penamaan dari penulisan nama variabel. Nah, kapan name ini digunakan? Name ini nanti akan terlibat di dalam code view. Nah, jadi itulah alasannya kenapa dia harus menerapkan aturan penamaan variabel dan juga harus bersifat unik. Nah, kemudian yang paling penting yang kedua, itu adalah teks. Property teks. Nah, teks ini ibarat adalah baju. Jadi setiap dari manusia itu, setiap orang, itu memiliki nama. Nah, nama dari setiap orang tersebut itu diibaratkan sebagai property name. Sedangkan teks itu diibaratkan seperti baju yang kita kenakan. Setiap hari baju kita pakai itu bisa berbeda-beda. Mulai dari yang warna putih, merah, dan sebagainya. Setiap hari kita bisa gonta-ganti baju, dan seterusnya. Nah, jadi teks tersebut tidak menerapkan aturan apapun, bebas. Jadi mau semuanya angka, semua karakter khusus boleh, mengandung spasi di tengah atau diawali spasi juga gak ada masalah. Nah, jadi tidak ada mengandung atau mengadopsi aturan khususnya. Nah, teks ini, apa yang kita masukkan, akan muncul di tulisan pada form. Jadi bisa Anda lihat, misalnya saya menuliskan teks ini adalah form, maka kalian lihat di bagian atas ini. Dia akan menuliskan ini adalah form. Nah, itu adalah teks. Oke, sekarang saya balikkan lagi menjadi form 1. Nah, dia balik lagi. Nah, jadi harus diperhatikan
apa perbedaan antara properties name dengan properties text. Oke, properties yang lainnya, mungkin beberapa properties yang umum, misalnya contohnya, untuk font, kita bisa mengelola font yang ada di dalam form ini. Atau mungkin juga, mungkin bisa kalian lihat adalah minimize box, maximize box. Nah, minimize box itu adalah true. Apa yang terjadi kalau saya jadikan menjadi false? Saya ubah menjadi false. Nah, kemudian maximize box, saya ubah menjadi false. Nah, coba Anda perhatikan. Maka tombol di kanan atas dari form untuk minimize dan maximize-nya otomatis hilang. Apabila minimize-nya saya jadikan true, yang maximize tetap false. Nah, saya akan coba jalankan form ini. Untuk menjalankan program dari Windows Form Application, tetap sama dari Start atau juga F5. Nah, kita lihat. Kalau saya mengklik minimize, dia minimize. Tapi kalau saya klik maximize, tidak bisa berfungsi. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, atau mungkin contoh yang lain, misalnya opacity. Ini adalah mengatur transparansi. Nah, apa yang terjadi kalau saya men-set transparansinya adalah 30%? Coba kita jalankan. Nah, perhatikan formnya. Apakah Anda lihat bahwa form tersebut ada memiliki bayangan transparansi yang lumayan tinggi? Nah, kalau misalnya opacity-nya saya nakkan menjadi 80. Kemudian misalnya back color-nya saya ubah menjadi warna yang agak kegelapan. Misalnya biru. Nah, kita coba lihat. Nah, bisa Anda lihat bahwa Windows tersebut agak transparan. Tapi transparannya itu tidak begitu besar. Nah, itu adalah beberapa properties yang ada di dalam form. Nah, silakan Anda mengeksplor lebih jauh mengenai properties dari form ini. Tidak perlu khawatir kalau misalnya Anda mengeksplor terjadi error atau apapun. Silakan tutup Windows Form Application-nya, kemudian buat kembali Windows Form Application yang baru. Jadi jangan ragu untuk melakukan explore terhadap properties apa-apa saja yang ada di dalam form. Nah, kemudian bagaimana user akan bekerja terhadap form ini? Nah, nantinya akan dijelaskan di video berikutnya, itu yang namanya adalah event. Nah, nanti akan kita lihat lebih jauh mengenai event. Nah, jadi event tersebut nanti juga akan kita melibatkan properties. Jadi intinya sampai di sini, silakan Anda mengeksplor lebih jauh mengenai form.